Dan oke, Profesional Gorontalo masih bersama saya Chandra Saputra di program Hot and Cold dan juga Bapak Yuyun dan Bapak Moral dari BNK Pohuwato. Kita masih memperbincangkan soal narkotika di wilayah Gorontalo, lebih khususnya di wilayah Pohuwato dengan tema pagi hari ini narkoba musuh bersama. Jadi saya akan langsung lagi ke Bapak Yuyun ya tentang yang tadi sudah sempat kita singgung juga jalur distribusi begitu Pak ya untuk wilayah Pohuwato. Karena memang wilayah Pohuwato adalah perbatasan langsung dengan wilayah Sulawesi Tengah begitu Pak ya. Jadi untuk jalur distribusi ini Pak, ini kan yang paling antisipasi begitu Pak ya. Jangan sampai barang-barang ini masuk bebas begitu ke wilayah kita, ke wilayah Gorontalo melalui wilayah Pohuwato ya. Jadi wilayah kewenangan dari BNK Pohuwato. Nah ini koordinasinya begitu Pak dengan pihak kepolisian sudah sejauh apa? Apakah BNK Pohuwato kemudian mempunyai program khusus begitu dengan kepolisian yang ada di wilayah perbatasan untuk mencegah barang-barang ini masuk ke wilayah Gorontalo melalui wilayah Bapak begitu Pohuwato? Ya, terima kasih. Memang pada dasarnya saya sampaikan tadi bahwa Pohuwato itu adalah wilayah perbatasan antara Provinsi Gorontalo dengan Sulteng. Nah, Pohuwato yang kami wilayahi itu memiliki 13 kecamatan, 101 desa, 3 kelurahan. Nah, dengan kondisi hari ini keterbatasan yang kami miliki. Nah, lagi-lagi saya sampaikan bahwa ruang gerak kami itu masih sebatas preventif, pencegahan. Akan tetapi kami pun tidak akan menutup mata dengan persoalan pemberantasan. Nah, di kami itu BNK Pohuwato ada program di mana program ini kita kerjasamakan dengan pihak kepolisian untuk menjalin hubungan kerjasama antara BNK Pohuwato dengan kepolisian. Itu tidak lain adalah program operasi bersinar. Operasi bersih narkoba. Nah, sasaran yang kami yang kami lakukan itu tidak lain adalah perbatasan di wilayah pusat kabupaten, di wilayah Marisa, dan di perbatasan Pohuwato bagian barat dengan Pohuwato bagian timur. Nah, di operasi bersinar ini yang kami lakukan itu tidak lain adalah kita lakukan pemeriksaan terhadap misalkan sopir angkut maupun penumpang bus. Itu kita lakukan tes urin apabila ada yang kita lihat ada memberikan tanda-tanda yang dicurigai. Nah, itu kita lakukan tes urin, kita geledah di tempat, dan ini merupakan bentuk komitmen kita untuk bagaimana bisa meminimalisir penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Pohuwato. Oke, jadi programnya sampai sejauh itu begitu Pak ya? Berarti langsung ke perbatasan untuk apakah BNK Pohuwato kemudian tidak melakukan pencegahan terhadap jalur-jalur lain begitu Pak? Selain jalan trans begitu yang masuk untuk ke Gorontalo, apakah ada kemungkinan lain begitu jalur distribusinya lewat perkebunan masyarakat mungkin atau seperti apa? Apakah ada untuk BNK Pohuwato punya program yang bisa mengatasi itu begitu Pak atau bagaimana? Sejauh ini yang kita lakukan ini masih jalur jalan trans. Jalan trans ya. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti tidak akan menutup kemungkinan ketika misalkan ada informasi misalkan ada jalan-jalan tikus. Begitu. Ya. Ada jalan-jalan tikus, ketika itu ada informasi dari masyarakat, tidak menutup kemungkinan kita akan lakukan pencegahan lewat situ. Begitu. Begitu Pak. Jadi pencegahan untuk koordinasinya dengan pihak kepolisian itu sudah cukup efektif mungkin begitu Pak ya. Kalau untuk dari masyarakat sendiri begitu Pak ya, karena memang jalur distribusi ini kita susah begitu menebak akan lewat mana atau akan seperti apa. Yang jelas pasti melalui orang-orang ya. Nah, untuk mencegah barang ini masuk ke Gorontalo begitu Pak dengan masyarakat yang ada di Pohuwato, itu tindakan seperti apa yang BNK Pohuwato ambil untuk mencegah ada oknum-oknum dari dalam Pohuwato, dalam hal ini masyarakat begitu ya, mungkin ada yang bisa yang membantu begitu jalur pendistribusian atau seperti apa? Apakah itu ada hubungan langsung dengan masyarakat? BNK Pohuwato itu berhubungan langsung dengan masyarakat, punya program tersendiri begitu Pak atau seperti apa? Untuk mencegah barang ini masuk ke wilayah Gorontalo. Kalau tadi kan dengan kepolisian Pak, kalau dengan untuk masyarakat sendiri bagaimana Pak?
Sejauh ini yang kita lakukan membangun hubungan dengan masyarakat dengan tujuan untuk bagaimana mereka bisa memberikan informasi terhadap kami dalam hal pendistribusian narkoba dan sebagainya. Ini kami lakukan baru sebatas hubungan dengan mereka para pengguna, penyuluhan seperti begitu, Pak. Lewat penyuluhan. Adapun yang para pengguna yang secara hukum tidak boleh diteruskan, mereka punya proses hukum karena tidak ada barang bukti dan sebagainya. Ini kan oleh pihak kepolisian dilimpahkan ke BNK untuk dilakukan rehabilitasi. Nah, lewat mereka kami minta mereka bisa bekerja sama dalam rangka pemberian informasi terhadap peredaran gelap narkoba itu sendiri. Oke, jadi berarti baru sebatas terhadap orang-orang yang sudah pernah terdampak dengan narkoba ini begitu Pak kerjasamanya ya. Jadi kalau untuk program langsung ke masyarakat, tapi untuk program penyuluhan langsung ke masyarakat itu berjalan terus Pak? Ada begitu Pak di BNK Pohuwato? Selama ini seperti apa yang disampaikan oleh teman saya, kita punya sasaran ini masih di sebatas sekolah begitu ya. Karena juga memang kita tidak boleh pungkiri bahwa ada juga sudah sebagian siswa yang sudah masuk pada wilayah penyalahgunaan obat-obatan itu sendiri. Obat-obatan itu sendiri. Oke. Jadi kalau untuk programnya masih sebatas untuk lingkungan anak muda begitu Pak ya, karena yang masih sangat rentan begitu terdampak terhadap untuk masyarakat. Program yang kami lakukan itu kampanye lewat media sosial, media baliho begitu Pak ya. Oke, saya sekarang mau ke Bapak Moral lagi ya, soal masih programnya untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba ini. Berarti fokus dari bidang pencegahan ini terhadap orang-orang yang belum terdampak begitu Pak. Apakah ada juga program untuk orang-orang yang sudah terdampak begitu Pak, agar tidak kembali menggunakan barang-barang ini? Ya, terima kasih. Jadi untuk siswa kita ada program juga. Ada program untuk siswa-siswa yang sudah terlanjur. Terlanjur menyalahgunakan jenis obat-obatan ataupun narkotika atau psikotropika. Kita ada program. Nah, itu setiap kita turun ke sekolah kita selalu edukasi mereka. Mari, jadi daripada ditangkap, daripada nantinya sudah rusak, lebih baik datang untuk berobat. Kita bantu untuk pengobatannya karena biayanya gratis. Gratis. Tapi Pak, ini untuk berarti kalau untuk pengguna yang sudah terdampak oleh obat-obatan ini, itu apakah hukumannya langsung ke penjara begitu Pak, atau ada rehabilitasinya begitu Pak? Jadi kalau dia memang korban penyalahgunaan, jadi dia itu akan diobati. Jadi tidak ada hubungannya dengan hukum, tidak ada. Jadi kita fokus untuk mengobati. Namanya mereka sakit. Jadi prinsip kami ya korban itu adalah orang sakit. Jadi kita bantu pengobatannya, kita bantu mereka untuk direhab supaya mereka bisa lagi kembali hidup seperti sedia kala. Jadi kalau mereka bisa beraktivitas kembali ke sekolah, bisa. Jadi semuanya bisa. Jadi nanti misalnya lah ada seorang siswa yang sudah terlanjur menyalahgunakan obat-obatan. Jadi kita bantu. Itu berapa lama Pak rehabilitasinya? Tergantung, nanti kan di asesmen dulu. Di asesmen, nanti hasil dari asesmen itu apakah nanti dia rawat jalan atau rawat inap. Kan ada nanti tim dokter yang memang menanganinya, karena memang sudah ada dokter yang dilatih oleh BNN untuk khusus untuk menangani korban-korbannya. Untuk Pak Yuyun tadi untuk jalur distribusinya ini kan yang berdampak, yang berpotensi penuh untuk menyalurkan barang-barang ini masuk ke Gorontalo itu terhadap orang-orang yang sudah terdampak begitu Pak. Apakah dari BNK Pohuwato sebagai Bapak sebagai kepala sekarang BNK Pohuwato ya, apakah Bapak membuat program begitu ya untuk nantinya orang-orang yang sudah terdampak narkoba ini bisa kemudian bekerja sama begitu dengan BNK Pohuwato agar barang-barang dari luar Gorontalo ini bisa dicegah melalui wilayah Pohuwato yang berbatasan langsung dengan wilayah Sulawesi Tengah. Apakah ada program khusus yang Bapak buat begitu? Karena Bapak tadi bilang sebatas kalau untuk masyarakat umum kita Bapak bilang tadi lebih kepada orang-orang yang sudah terdampak begitu Pak ya. Apakah kemudian Bapak membuat program khusus atau belum, tapi sudah ada rencana begitu Pak? Sejauh ini yang terbangun masih seperti apa yang saya sampaikan tadi. Informan itu tercipta dari
lahir dari orang-orang yang kita rehab. Tapi begini Pak, berarti BNK Pohuwato punya kewenangan begitu Pak, membuat program, tidak harus menunggu dulu dari BNN nasional. Berarti kalau untuk BNK Pohuwato itu juga berkewenangan membuat program begitu Pak, dalam rangka pencegahan ini? Iya. Berkewenangan begitu Pak. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti dari orang-orang yang sudah pernah terdampak begitu, terkena barang-barang ini, apakah BNK Pohuwato punya rencana begitu Pak? Membuat program terhadap orang-orang ini agar bisa menjadi informan bagi BNK Pohuwato. Sebetulnya itu yang terjadi tadi, yang saya sudah sampaikan tadi. Yang pertama itu kan, informan itu lahir dari mereka para pengguna yang kita sementara lakukan proses rehabilitasi, proses pengobatan terhadap mereka. Yang berikut untuk membangun hubungan dengan masyarakat secara langsung, ya tidak lain dari kegiatan-kegiatan sosialisasi, dan ini kita informasikan ke mereka manakala ketika ada masyarakat yang melakukan penyalahgunaan narkoba, jangan segan-segan silakan laporkan di kami. Baru sebatas itu yang kami bangun selama ini. Dan juga kalau untuk BNK Pohuwato itu Pak punya kerjasama juga secara langsung begitu dengan BNK yang ada di wilayah seberang begitu Pak, Mautong, Kabupaten Mautong. Kayaknya Mautong ini belum ada BNK. Belum ya ada BNK-nya. Oke, berarti kalau untuk Provinsi Gorontalo sudah sampai Pohuwato, tapi kalau untuk yang di sebelah masih terpusat begitu Pak ya. Oke, jadi koordinasinya seperti apa itu Pak? Karena kalau sudah terlanjur masuk begitu ke Gorontalo agak susah untuk dikendalikan. Kalau pencegahannya lebih bagus kan sebelum masuk ke wilayah Gorontalo, sementara untuk wilayah sebelah kan belum ada BNK begitu Pak ya. Itu masalahnya akan jadi rumit begitu Pak atau seperti apa? Itu yang jadi persoalan saat ini. Yang di wilayah Motong kemungkinan itu belum ada BNK-nya, sehingga mereka dengan gampang bisa masuk ke wilayah Gorontalo, khususnya lagi ke Pohuwato. Nah, jadi untuk mencegah itu Pak bagaimana Pak? Nah, untuk mencegah demikian maka tidak lain adalah memanfaatkan saja dengan kepolisian yang ada begitu Pak, dengan masyarakat. Memanfaatkan hubungan baik dengan pihak kepolisian dalam rangka operasi bersinar, misalkan di perbatasan, di wilayah-wilayah yang kami anggap rawan terjadi pendistribusian gelap narkoba itu sendiri ya. Oke. Saya kembali ke Pak Moral ya soal program sekolah tadi. Nah, ini kan untuk program dari bidang pencegahan begitu Pak. Yang terdampak terhadap narkoba ini kan bukan cuma anak muda. Apakah ada program lain begitu selain untuk anak-anak sekolah, atau juga mungkin ada untuk masyarakat begitu, program khusus sendiri untuk masyarakat terkait untuk mencegah penyalahgunaan ini terjadi? Jadi semuanya sebetulnya sudah ada programnya Pak. Jadi untuk program pengobatan itu semua bukan hanya siswa, masyarakat juga itu bisa langsung datang, karena saat ini BNN Provinsi Gorontalo itu sudah kerjasama dengan ada beberapa puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Pohuwato dengan satu rumah sakit. Jadi itu ada puskesmas Marisa, puskesmas. Itu untuk tes urin begitu Pak? Untuk melakukan rehabilitasi rawat. Berarti itu yang sudah terkena begitu Pak? Sudah terkena. Kalau untuk pencegahannya Pak? Kalau untuk pencegahannya untuk masyarakat, untuk ini mungkin kedepannya, karena dulu kita memang sudah pernah melakukan untuk masyarakat. Cuman kita sekarang ini terkendala dengan COVID. Jadi memang kita harus melakukan nanti berhubungan lagi dengan protokol kesehatan ya. Jadi memang cukup menghambat corona. Jadi untuk masyarakat, jadi sekarang ini kalau kita yang masih bisa kita lakukan ya itu dulu lah yang bisa kita lakukan. Untuk masyarakat programnya tetap ada, tapi kita akan menyesuaikan dengan kondisi. Kalau nanti memang sudah diperbolehkan untuk berkumpul untuk banyak orang ya kita akan lakukan mulai dari edukasinya. Berarti sekarang dengan adanya corona atau COVID-19 ini ada program-program khusus begitu Pak ya dari BNK untuk dapat programnya tetap berjalan dengan kondisi protokol kesehatan yang harus tetap dijaga begitu Pak. Jadi tapi kan ini terbatas ya. Jadi karena
Nah, kalau untuk program sekolah tadi bagaimana Pak selanjutnya ketika ada COVID-19? Kita tetap jalan, cuma jalan? Nanti, jalan. Jadi nanti kami kemarin sudah rapat kerja di kantor awal tahun ini. Jadi persiapan untuk action. Jadi cegah juga nanti akan kita lakukan ke sekolah-sekolah. Di lapangannya itu seperti apa, Kak? Di lapangan kita akan melakukan protokol kesehatan. Jadi kita akan lihat kondisinya kalau kita memang. Jadi nanti kita kalau nanti situasinya kita harus memang setengah dari kita kan di outdoor. Tapi yang sekarang sementara berjalan begitu Pak? Untuk sekarang ini kita kan masih ini awal-awal ya? Media sosial masih masih awal kan? Jadi kita masih media sosial. Ini kan kemarin tadi Bapak bilang sudah ada 2 sekolah begitu yang buka Pak? Belum ya? Belum ada? Di Pohowata? Oh iya. Kita baru kemarin rapat. Baru mau direncanakan begitu Pak. Jadi rapat untuk rencana action kan. Jadi kalau nanti ketika sekolah sudah dibuka, tapi protokol kesehatan tetap harus ditegakkan begitu Pak. Kira-kira actionnya di lapangan akan seperti apa begitu Pak? Apakah ada pembatasan atau dibagi per kuota begitu Pak atau bagaimana? Kita itu tetap akan koordinasi dengan dinas dulu ya. Dinas dulu gitu ya. Dinas pendidikan. Kalau diperbolehkan ya kita masuk. Jadi tetap karena yang punya wilayah mereka jadi tetap harus ada koordinasi dulu begitu Pak ya. Jadi nanti tidak pro dan kontra. Tapi tahun ini sekolah kira-kira buka gitu. Itu masih menjadi pertanyaan karena memang narkoba ini sangat rentan terhadap anak-anak muda, emosinya masih labil begitu Pak ya. Sekarang ini juga susah Pak karena sekarang ini kita juga sulit membedakan mana yang siswa, mana yang bukan siswa. Itu Bapak bilang seperti itu maksudnya seperti apa? Karena sudah semuanya karena saking lamanya sudah tidak pakai seragam. Begitu Pak ya. Karena kita kondisi sosial juga di wilayah Pohowata agak. Jadi kan kita ini sekarang ini ya mungkin kita harus lebih ini lagi lah. Kita mungkin seperti yang Bapak bilang itu kan, ada siswa yang harusnya masih menjadi siswa begitu Pak, karena sudah lama tidak memakai seragam. Nah, orang-orang seperti inilah yang kemudian sangat berpotensi begitu Pak ya, menyalahgunakan narkoba. Nah, untuk menghadapi itu Pak, apakah punya program juga sendiri begitu Pak? Jadi kita punya siswa yang tidak berada di sekolah ini Pak ya? Kita punya treatment sendiri. Jadi kita nanti upayakan mulai mungkin mudah-mudahan bisa berjalan ya. Kita kemarin juga sudah dengan bagian berantas. Jadi kita sudah rapat bersama. Jadi kita akan mulai dengan metode yang kita coba cara baru gitu. Cara baru. Cara barunya seperti apa? Jadi kita akan namanya ini pasti kita bisa pantau mungkin kalau kita lihat sekarang ya, kita kira nanti siswa totalnya sudah berkeluarga. Itu banyak sekali. Jadi jam-jam malam itulah kita akan mulai jam malam ya, memperlakukan jam. Edukasi lah ke mereka. Edukasi. Jadi kita akan mulai pelan-pelan. Kita mulai edukasi mungkin wilayah-wilayah wisata. Wisata. Kalau Pohowata itu pohon cinta termasuk Pak. Masih masuk wilayah Pohowata kan Pak? Iya. Karena di situ nanti kita kira siswa atau bukan siswa, kira-kira bukan siswa atau Jadi kita kan nggak bisa menebak-nebak. Jadi dari situ ya kita bisa lihat dari identitas mereka. Jadi kalau dari identitas kita kerjasama dengan bagian berantas mungkin nanti ke depannya dengan yang disampaikan Pak tadi dengan kepolisian. Iya, kalau untuk wilayah-wilayah pariwisata itu yang paling terkenal di Pohowata ya sudah itu pohon cinta itu. Tetap itu harus menjadi tolak ukurnya karena wisata itu menjadi perhatian semua. Iya, dan di tempat-tempat wisata lah yang berpotensi gitu terjadi transaksi begitu Pak ya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi Profesional Gorontalo dan juga pemirsa Go TV yang ada di Rupa. Tetap stay di Go TV dan juga Go Radio 97,5